Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf karena sudah 1 bulan saya tidak upload video karena banyak sekali urusan yang memang harus dikerjakan di luar YouTube ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu alur cerita lagi dari movie Kamen Rider yang berjudul Kamen Rider X Kamen Rider Double and Decade Movie War 2010. Nah, buat yang nggak mau kena spoiler bisa skip aja video ini, dan yang nggak apa-apa kena spoiler langsung aja kita ke videonya. Oke. Movie ini adalah film persilangan superhero Jepang antara Kamen Rider Decade dan Kamen Rider Double, dan angsuran pertama dalam apa yang dikenal dengan sebagai seri film Movie War. Dalam film ini, Tsukasa menyandang gelar sebagai penghancur dunia, sementara Shotaro dan Philip menceritakan malam bagaimana mereka bertemu. Kamen Rider Axel membuat penampilan awal menjelang debut seriesnya. Film ini dirilis secara teatrikal pada 12 Desember tahun 2009. Slogan filmnya adalah akhir yang sebenarnya dan awal yang sebenarnya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, cerita pertama adalah cerita Kamen Rider Double Begins Night. Ini adalah musim liburan dan Shotaro mengenang Natal pertama yang dihabiskan bersama mentornya, yaitu Narumi Sokichi yang hebat, sampai Akiko menghentikannya dari lamunannya sehingga mereka dapat mendekorasi kantor dengan bantuan foto irregulars dan Philip membaca seperti biasa. Namun seorang wanita tiba-tiba datang, dinyatakan sebagai bintang pop Asami Mutsuki. Dia datang ke kantor detektif Narumi karena dia terus-terusan dihantui oleh hantu saudara perempuannya dan pasangan bintang pop Erika yang telah meninggal dalam kecelakaan berperahu setahun yang lalu. Shotaro membawa kasus itu ke irregular dengan cemas, dengan Philip tertarik karena hantu seharusnya tidak ada. Seluruh kelompok menyelidiki dengan foto irregular memburu petunjuk dengan cara mereka sendiri. Saat Shotaro dan Akiko mengunjungi makam Erika dan berbicara dengan penjaga pemakaman Robert Sejima, yang Shotaro curigai saat dia berbicara tentang kebangkitan. Saat mereka pergi, mereka mendapat telepon bahwa Asami membatalkan kasus tersebut. Shotaro dan Akiko menemukan Erika dan mengejarnya sebelum diserang oleh Death Dopan. Setelah memanggil Philip, Shotaro kemudian berubah menjadi Kamen Rider Double untuk melawan Death Dopan yang melarikan diri dengan double yang dihadapi oleh bos lamanya, yaitu Narumi Sokichi. Henshin. Sokichi kemudian menggunakan sabuk Lost Striper dan Memory Skull, berubah menjadi Kamen Rider Skull. Pertarungan Double dan Skull dengan Shotaro yang enggan melawan mentornya, dan Philip mengingatkannya bahwa Sokichi harus mati karena Akiko mendengarnya, sementara Double masih dijatuhkan oleh Skull dengan Drive Maximum Skull Banisher. Saat Shotaro kembali, Sokichi memperingatkan dia untuk tidak menyelidiki lebih jauh. Setelah polisi tiba di kantor dengan informasi, Shotaro memutuskan untuk keluar dari bisnis detektifnya serta menjadi Kamen Rider, sementara Akiko bersikeras bahwa dia tetap menangani kasus ini. Keesokan harinya, Shotaro pergi ke tempat peristirahatan terakhir Narumi Sokichi, pulau tempat dia dan Philip pertama kali bertemu. Philip sudah ada di sana setelah mengambil Heart Splicer dan memberitahu Shotaro bahwa jika mereka akan menyelesaikan kasus ini dan mencari tahu mengapa Sokichi masih hidup, mereka harus mengingat apa yang terjadi pada malam dia meninggal, yaitu malam Begins Night. 1 tahun yang lalu, Sokichi dan Shotaro telah menyusup ke instalasi rahasia, mencari anak terpilih yang kekuatannya digunakan untuk kejahatan. Saat alarm berbunyi, Sokichi memberikan tas atase kepada Shotaro dan menyuruhnya untuk tidak bergerak saat dia menjadi Kamen Rider Skull untuk melawan para penjaga karena mereka semua berubah menjadi Dopan. Penyamaran saat Tabo Dopan merusak fedora Sokichi dalam pertarungan. Di tempat lain, Shotaro melihat seorang pemuda dan mengikutinya, menentukan dia sebagai orang yang mereka incar. Pemuda itu mengungkapkan bahwa ia menciptakan gaya memori melalui aksesnya ke perpustakaan gaya, dan selama diskusi, Shotaro menjatuhkan kasus yang mengungkapkan Double Driver. Pemuda itu tertarik dengan desainnya, mengatakan bahwa itu dibuat agar pengguna dapat mengakses kekuatannya. Namun setelah pertengkaran singkat dengan Shotaro, dia secara tidak sengaja didorong ke alat transportasi dan diteleportasi ke dalam struktur kristal menara gaya. Sokichi tiba dan mencaci maki Shotaro karena tidak mendengarkannya. Saat mereka menuju ke atas ke ruang tengah menara gaya, Sokichi naik ke kristal dan memasuki perpustakaan gaya di mana dia menemukan pemuda itu, menawarkannya kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan dan juga menebus kesalahannya atas perannya dalam penciptaan gaya memori. Mengetahui dia tidak memiliki nama, Sokichi memberikan dia nama yaitu Philip, dari karakter fiksi favoritnya. Setelah menyelamatkan Philip dari menara, penjaga gedung menembak jatuh Sokichi.
Dalam napas terakhirnya, dia meminta Shotaro untuk menyelesaikan kasus ini dan merawat Philip, memberi Shotaro fedoranya yang sekarang robek serta memberitahunya untuk menjadi pria yang layak memakainya. Kembali di masa sekarang, setelah Philip mengatakan kepadanya bahwa hanya bersama-sama mereka dapat menebus dosa masing-masing, dia dan Shotaro melanjutkan penyelidikan mereka pada diet Dopan, menyimpulkan itu tidak lain adalah Pastor Shijima. Saat mereka kembali ke daratan utama, Akiko mengikuti Asami ke kuburan dan mengetahui bahwa dia membatalkan kasus tersebut karena pendeta berjanji untuk menyatukannya kembali dengan Erika. Tetapi mengetahui bahwa mereka mengetahui identitasnya, Shijima mencoba mengunci mereka di peti mati bersama dengan orang lain yang dia bantu saat Shotaro dan Philip tiba untuk menyelamatkan mereka. Dengan asumsi bentuk dopannya, Shijima menghilang dan Sokichi muncul sekali lagi dan mengambil bentuk ridernya. Tetapi Shotaro menyadari bahwa orang ini tidak bisa menjadi mentor lamanya karena ketidakberdayaannya. Begitu Kamerader Double mengalahkan Skull sebagai hit choker, Roberto bentuk Dopan terungkap menjadi Dopan dummy yang berubah bentuk saat ia mengungkapkan rencananya adalah untuk mengasumsikan identitas korban kelas atasnya. Tapi sebelum Double dapat mengeksekusi memory break, Sonozaki bersaudara dan Kirihiko tiba untuk melawan Double dalam bentuk Dopan mereka saat Dopan dummy berubah menjadi ban dan kabur. Kamerader Double memanggil Repol Gary dan Herb Boiler untuk mengejar Dopan dummy. Cerita pun beralih kepada cerita Kamerader Decade Final Captor. Setelah menerima nasibnya sebagai penghancur dunia, Tsukasa telah melawan para Kamen Rider, mengincar kelompok pencari yaitu Sky Rider, Super One, dan Kabuto, sebelum bertemu dengan sekelompok Rio Troopers di bawah Yusuke. Di tempat lain, Daiki Kaito mengunjungi studio Hikari, meyakinkan Natsumi untuk menghancurkan kamera dan foto Tsukasa, karena itu hanya kenangan pahit dari masa lalu mereka. Pada saat itu, pertarungan Decade dengan Kamen Rider J memasuki dimensi mereka saat ia menggunakan kartu Gigan, Kamen Rider J4, dan Side Buzzer untuk mengalahkan J. Decade kemudian dihadapkan oleh Rio Troopers. Seorang gadis muda bernama Yuriko Misaki tiba dan menjadi Electronic Wave Humanoid Tackle untuk mengalahkan Rio Troopers. Dia mengikuti Tsukasa saat dia bertemu dengan Natsumi dan Yusuke, yang berniat untuk menghentikan Decade terlepas dari luka-lukanya setelah kehancuran Kamen Rider J. Setelah menjelaskan bahwa dia hanya menerima misinya, Natsumi ingin Tsukasa mengingat siapa dia. Namun, Tsukasa melempar kameranya karena dia tidak memiliki ingatan tentang Natsumi lalu melarikan diri. Natsumi merasa tidak berdaya sampai Kipala tiba untuk mengingatkan Natsumi tentang kata-kata Narutaki bahwa hanya dia yang bisa mengalahkan Decade. Kemudian Kipala menawarkan kekuatannya untuk membantunya. Sementara itu, di bagian lain dari Another Rider World ini, Eijiro Hikari mengunjungi kedai makanan pinggir jalan menunggu temannya Ryu ketika dia disuguhi cumi-cumi dan bir oleh Narutaki. Hal ini memicu ingatan yang hilang mengakibatkan transformasi paksa menjadi Dokter Super Shinigami. Dengan Narutaki menjadi Kolonel Zol, dia dan Super Shinigami membentuk Super Shocker dari sisa anggota Daishocker karena mereka bermaksud memanfaatkan jumlah Kamen Rider yang berkurang dengan Neonoid. Menghadapi Tsukasa di sebuah gudang, Daiki mengungkapkan bahwa Yuriko dibunuh oleh wanita tawon Daishocker bertahun-tahun yang lalu. Tetapi Yuriko menolak untuk menerimanya saat Kamen Rider Ryuki dan Blade tiba. Dengan menggunakan Final Form Ride on Blade, Decade mengalahkan Ryuki dan kemudian mengalahkan Blade. Yusuke kemudian tiba menjadi Kuuga Ultimate. Dia bertarung dengan Decade dengan niat membunuhnya dengan menjadi Kuuga Goram tertinggi untuk mencoba serangan bunuh diri sebelum dikalahkan. Sesampainya, Natsumi menggunakan Kipala untuk berubah menjadi Kamen Rider Kipala untuk melawan Decade. Hanya untuk terkejut ketika Tsukasa membiarkan dia menusuknya melalui Decadripernya. Dia kemudian memberi Natsumi kartu ridernya, memintanya untuk mengingatnya sebelum dia meninggal. Daiki tiba saat dia dan Natsumi diteleportasi ke Kurenai Wataru, yang mengungkapkan bahwa peran Decade sebagai perusak dan penghubung telah terpenuhi. Memulihkan semua dunia Another Rider menyatakan bahwa cerita mereka telah dipulihkan karena Decade bertarung dan menghancurkan mereka. Dia menciptakan kenangan yang memungkinkan cerita mereka berlanjut. Natsumi bertanya tentang Tsukasa. Wataru mengatakan bahwa Decade tidak memiliki cerita dan tidak lagi memiliki keberadaan saat ia memenuhi tujuannya. Natsumi dan Daiki kembali ke kenyataan dan memutuskan untuk mencoba membawa Tsukasa kembali. Hanya saja Tsukasa tidak pernah memotret dirinya sendiri. Tetapi ketika Natsumi mengingat foto Tsukasa yang diambilnya, mereka mencoba mencari kameranya ketika Super Shocker datang untuk membawa Natsumi ke Super Shinigami. Daiki dan Yusuke menahan angkatan darat untuk memungkinkan Natsumi menemukan kamera sebelum disergap oleh Wasp Woman saat Tackle tiba untuk mengusir Inhumanoid dengan serangan Ultra Cyclone yang berisiko sebelum menghilang. Saat dia terluka, Wasp Woman tertatih-tatih kembali ke markas Super Shocker di mana dia melepaskan Neonoid, hanya untuk dikonsumsi olehnya karena menciptakan kengerian Dora sehingga Super Shinigami. Natsumi mencoba mengembangkan foto-foto itu tetapi kameranya dalam kondisi buruk sehingga wajah Tsukasa tidak muncul. Dia mengangkatnya memberikannya kepada Daiki dan Yusuke yang juga menolak untuk melupakannya.
Tindakan ini serta Kamen Rider dari ke-9 dunia mengembalikan foto sebagai kenangan Tsukasa yang diwakili oleh foto-foto yang terwujud dan bergabung, menghidupkan kembali Tsukasa. Pada saat itu, benteng krisis super lepas landas saat Tsukasa, Yusuke, Daiki, dan Natsumi tiba dan mengambil bentuk rider mereka untuk mengalahkan pasukan Kolonel Zol. Memaksa penjahat kembali ke dirinya yang biasa. Namun Doras tiba saat Narutaki mengutuk Decade karena menyebabkan pergantian peristiwa baru ini. Kamen Rider dari 9 dunia datang untuk membantu mereka, tapi pertarungan masih berlanjut ke Doras. Kemenangan ada di pihak Decade sampai Decade mengambil complete formnya, sementara sebagian besar dari 9 Rider mengambil bentuk pamungkas mereka, yaitu Kuuga Rising Ultimate, Agito Shining Form, Ryuki Survive, Vice Blaster Form, Blood King Form, Armed Hibiki, Kabuto Hyper Form, dan Super Climax Form dan Kippa Emperor Form, dan bersama-sama menghancurkan Doras dengan serangan habis-habisan. Namun Neonoid ingin bermain lebih banyak. Kemudian Neonoid mengirimkan robot raksasa untuk menyerang para rider lainnya. Cerita pun kembali beralih pada Movie War 2010. Mesin saat ia dikejar oleh benteng krisis super yang dikuasai Neonoid saat Kamen Rider Double mengejar Dopan Dummy dalam bentuk roda dummy di Hard Boilder. Dalam beberapa saat pertarungan kedua rider berbaur saat Decade dan Double saling mengenali dan bergabunglah saat Kamen Rider lainnya bergabung dalam pertempuran. Decade menggunakan kartu All Rider Final Form Ride untuk mengubah Kamen Rider dari ke-9 dunia menjadi Final Form mereka untuk membantu Dien dan Kipala saat Double mengeluarkan dummy Dopan dari Mammoth Mecha dan mengubahnya menjadi Hard Mammoth untuk mengalahkan benteng krisis super. Sementara Decade mengejar Dopan dummy. Saat Double berhasil menghancurkan benteng krisis super, Shinigami Super mencoba melarikan diri ketika memori Hakase Shinigami yang diberikan oleh Ryubei Sonozaki yang disebut Ryu oleh Eijiro sendiri jatuh dari lehernya, lalu kemudian membalikan tubuhnya. Kembali ke Eijiro Hikari, Kamen Rider Kipala menyelamatkannya dan keduanya lolos dari kehancuran kapal tanpa terluka. Namun Neonoid juga lolos dari kehancuran dan mengasimilasi Dopan Dummy menjadi Ultimate D. Pertarungan Decade dan Double melawan Ultimate D mengalami kesulitan, hingga Decade akhirnya menghasilkan kartu Final Form Ride dari Kamen Rider Double. Dia menggunakannya dan membagi Kamen Rider Double Cyclone Joker menjadi Double Cyclone Cyclone yang dikendalikan oleh Philip dan Double Joker Joker yang dikendalikan oleh Shotaro. Bersama-sama ketiga Kamen Rider melakukan Triple Extreme Rider Kick dan menghancurkan Ultimate D. Segera setelah itu, saat rider lainnya pergi, Tsukasa dan Shotaro berpisah setelah Tsukasa memberikan Shotaro sebuah kartu Kamen Rider dengan gambar Skull di atasnya. Shotaro kemudian didekati oleh Narumi Sokichi dari dunia Another Rider, yang mengatakan kepadanya bahwa cara Shotaro memakai topinya adalah bukti bahwa dia adalah pria terhormat serta mengatakan bahwa mereka harus bertemu lagi. Tsukasa kembali ke studio Hikari di mana latar belakang baru yang menggambarkan jalan tak berujung jatuh saat yang lain ingin melanjutkan perjalanan bersamanya. Tsukasa, Natsumi, Yusuke, dan Daiki semua berpose di depan latar belakang saat Eijiro mengambil foto mereka. Puto saat Asami menerima kematian saudara perempuannya, pesta dilanjutkan di kantor detektif Narumi, dengan Shotaro diyakinkan akan tugasnya untuk menindaklanjuti keinginan mentornya. Setelah bagian kredit, di bagian lain Futo, seorang pemuda misterius bernama Ryu Terui menyatakan bahwa Double bukan lagi satu-satunya Kamen Rider yang ada di Puto, saat ia memegang gaya memori merah yang segera mengumumkan namanya yaitu Axel. Itu saja yang bisa kita bahas di video kali ini mengenai Movie War 2010. Nah, dulu movie-nya juga pernah tayang di Indosiar. Dan bagaimana menurut kalian tentang movie ini? Apakah bagus jalan ceritanya ataukah biasa saja? Bisa kalian ceritakan di kolom komentar ya. Dan oke, di sini juga saya mau mengucapkan selamat HUT RI yang ke-77 untuk negara kita Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya, oke? Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.